Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang masalah gagal bayar atau galbay ya. Banyak orang-orang yang mencanangkan galbay massal, gerakan gagal bayar pinjol secara massal dan lain sebagainya. Ini sudah ada sejak tahun 2021 ya, akhir 2021 udah banyak banget. Ya bahkan mungkin banyak juga mahasiswa yang mendemo OJK untuk mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat yang gagal bayar dan telat bayar di pinjol ini yang ditagih secara meresahkan. Nah ini mungkin menjadi pertanyaan besar ya, kenapa banyak galbay massal dari dulu namun pinjol ini juga nggak kunjung-kunjung bangkrut juga. Sebenarnya ada juga sih beberapa pinjol-pinjol legal itu yang sudah bangkrut ada, cuman ya memang tidak sebegitu rame karena yang ada pun yang masih jalan saat ini masih sangat banyak dan juga pinjol-pinjol tersebut tentunya masih beroperasi ya. Jadi yang diketahui orang-orang kan yang ada aja, yang udah bangkrut kan jarang tuh diberitakan dan jarang juga diinformasikan. Nah, kenapa kita membahas hal seperti ini? Karena banyak banget teman-teman yang di kolom komentar itu juga bercerita, kenapa sih bang kok nggak bangkrut-bangkrut? Katanya banyak gerakan galbay tapi kok juga nggak bisa terrealisasikan. Kenapa? Ya karena nggak ada yang kompak ya. Jadi teman-teman banyak juga di luar sana itu yang ditekan pinjol atau katakanlah yang mendapatkan perlakuan yang memang ya tidak semestinya didapatkan, yang oknum-oknum DC itu melanggar aturan atau mungkin melakukan penagihan dengan seenaknya. Mereka itu rata-rata mereka diem aja, pasrah aja dan tidak berani untuk melapor dan juga tidak berani untuk meminta pertanggungjawaban kepada aplikasi pinjolnya. Jadi ya udah ibarat kata kalau misalnya diancam ini, diancam itu, cuman diem aja ya namanya juga si pinjolnya nggak tahu, OJK juga nggak mendapatkan laporan dari kalian, tentu saja ini juga tidak akan diusut dan juga tidak akan menjadi sebuah masalah yang besar. Kalian perlu ingat bahwa OJK itu tugasnya tidak hanya memantau pinjol saja, tapi juga ada investasi bodong, ada juga bank, perbankan, dan ada perekonomian atau berhubungan dengan finansial-finansial lainnya. Sedangkan ya mungkin memang ada satgas, dibentuk satgas pinjol, tapi itu kan mengingat banyaknya masalah, mengingat banyaknya kendala, dan mengingat banyaknya pinjol ilegal, OJK juga tentu saja tidak akan bisa menghandle semuanya ya, karena mereka mungkin saja kekurangan personel juga, karena banyaknya pinjol ilegal yang ada, ditutup 100 muncul 1000 pinjol baru. Nah inilah yang menjadi fokus dari para petugas OJK ya teman-teman, karena mereka fokus di pinjol, nggak fokus di pinjol ilegal, persebaran data itu akan semakin marak. Jadi justru kalau yang berbahaya itu kan pinjol ilegal ya. Jadi pinjol ilegal itu kalau misalnya data kalian dimanfaatkan, dipakai nipu, dampaknya itu lebih luas dibandingkan pinjol legal. Kalau pinjol legal kan mungkin kalian doang nih terganggu, tapi jumlahnya banyak. Nah itu dia yang jadi masalah. Kalau sebuah kasus ini tidak menjadi sebuah kasus viral, saya rasa agak sulit untuk diberikan perhatian khusus oleh lembaga yang memang mempunyai kesibukan yang tinggi. Ya teman-teman, tentu akan sulit untuk mendapatkan atau bisa secara maksimal untuk bisa mengelola dan membasmi. Bayangkan polisi aja yang udah banyak gitu, masih tetap aja banyak penjahat, masih tetap aja banyak pencurian, masih banyak juga yang belum ketangkap ya, DPO ya. Karena apa? Ya tidak sebanding jumlahnya dengan kejadian yang ada. Nah itu perlu kita perhatikan juga. Kalau misalnya masyarakat Indonesia itu kompak dan semuanya pengen galbay, semuanya gagal bayar pinjol secara bersamaan, ya pinjol pasti bangkrut ya. Dari mana mereka bisa beroperasi? Dari mana mereka bisa melanjutkan perusahaannya? Kalau uang mereka udah habis, udah dipinjemin orang-orang, tapi orang-orang pada macet kreditnya, pada nggak bisa bayar, cash flow mereka akan terhambat, cash flow mereka akan tersendat, yang akhirnya ujung-ujungnya juga akan bangkrut dan ujung-ujungnya juga akan tutup. Tapi ya balik lagi ya di perusahaan pinjol itu kan ada karyawan, ada orang yang mencari nafkah di sana. Dan tentu saja mereka itu semuanya juga bukan orang-orang yang jahat-jahat semua gitu loh. Kadang ada yang memang bekerja memang karena kebetulan dapat pekerjaannya di sana. Nah kalau pinjol ini ditutup, tentu saja orang-orang tersebut akan kehilangan pekerjaannya ya. Jadi kita mungkin lebih baik berdoa untuk lebih ditertibkan aja lah pinjolnya. Kalau berharap bangkrut, ya kita doakan dulu nih pegawai-pegawainya biar segera dapat pekerjaan baru dulu, agar kalau misalnya pinjolnya bangkrut, mereka tidak dirugikan dan keluarganya masih mempunyai biaya untuk menghidupi anak istrinya kayak orang tuanya kayak. Buat teman-teman yang gagal bayar, yang telat bayar saat ini, tetap tenang, nggak usah takut teman-teman ya, karena di luar sana itu banyak banget yang galbay juga. Tapi nggak ada tuh satupun yang mungkin berdampak secara langsung ketika diteror DC atau mungkin DC-nya menganiaya dan lain sebagainya. Jarang banget kan terjadi. Yang ada justru malah orang nasabahnya ini yang sengaja melakukan tindakan yang di luar
terbatas sendiri ya gitu ya. Jadi jangan sampai kalian seperti itu, tetap tenang aja, lebih baik fokus di pekerjaan yang ada di depan mata kalian dibandingkan mikirin utang-utang yang nggak tahu sampai kapan bisa kalian bayar. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.